Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan meringankan langkah kaki kita untuk hadir pada kajian tadabbur ayat sore hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah syafaatnya kita nantikan di hari akhir. Oke. Semoga Bapak Ibu sekalian yang melangkah kaki ke sini sehat selalu. Amin. Dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jadi ketika ada orang yang melangkahkan kaki dan duduk bersama di sebuah kajian atau pengajian mentadabburi Al-Quran, yang pertama kita akan diberikan sakinah. Apa itu sakinah, Bapak Ibu? Ketenangan. Nah, sakinah ketenangan. Tapi nek mau tenang ampun film. Biasanya karena tenang ngantuk udah istirahat. Jadi sakinah yang pertama. Kemudian yang kedua akan dilimpahkan rahmat kepada kita semua yang hadir di sini. Kemudian yang ketiga, kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Alhamdulillah kalau kita dikelilingi malaikat daripada dikelilingi setan-setan yang terkutuk. Oke, kemudian besok kelak kita akan disebut nama kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini sekali-kali saya pengen pakai LCD, bertahun-tahun nggak pakai LCD. Jadi eman-eman LCD ya, nanti biar diperbarui lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di surat Al-Kahfi. Jadi yang kemarin kita sudah, pertemuan yang berikutnya kita sudah bersama-sama mempelajari ngaji tentang Ashabul Kahfi, yang para pemuda yang menjaga keimanannya di sela kepemimpinan yang keji dan kejam, yang tidak mau menyembah berhala akan dibunuh. Kemudian mereka lari pasrah kepada Allah. Kemudian mereka ditidurkan di gua selama 309 tahun. Pada saat mereka bangun, mereka pergi ke pasar. Karena kalau orang bangun tidur itu biasanya lapar, dikasih uang, pergi ke pasar. Ternyata zamannya sudah beda. Jadi zamannya sudah berganti, uangnya nggak laku. Jadi jangan dibayangkan Bapak Ibu tidur 309 tahun, dan itu Allah menjaga mereka. Yang mana mukjizat itu sudah dipelajari. Ternyata kalau telinga kita ditutup, maka otak kita ini akan bekerja sangat sedikit menjaga keutuhan sel kita. Oke. 309 tahun ditidurkan. Kalau bangsa Indonesia 350 tahun dijajah atau buatan? Dijajah atau bukan? 350 tahun tapi hutan kita nggak rusak, Bapak Ibu. 80 tahun merdeka, hutan kita hancur. Ya begitulah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis kemarin yang pertama. Jadi ada orang Quraisy yang menantang Nabi Muhammad. Yang pertama, ceritakan tentang pemuda yang tertidur di dalam gua. Yang pertama. Yang kedua, ceritakan seorang raja yang menguasai barat sampai timur. Nah, hari ini yang akan kita bahas, yaitu Raja Zulkarnain. Nah, Raja Zulkarnain itu muncul di surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98, yang nanti akan terkait dengan kisah Ya'juj
dan maju di ayat 96 sampai 98. Oke. Bapak Ibu sekalian, siapakah Zulkarnain itu? Jadi di ayat 83 Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil Zulkarnain qul sa'altu 'alaikum minhu dzikra. Jadi mereka itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu nantang Nabi Muhammad. Bisakah kamu menceritakan kepada kami tentang Zulkarnain? Nah, Allah berfirman melalui ayat ini, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Nah, Zulkarnain ini dikenal sebagai raja yang kuat, kemudian memiliki kebijaksanaan, dan satu lagi beriman. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat mungkin ketemu video menceritakan bahwa Zulkarnain ini adalah Alexander the Great, Alexander Agung dari Macedonia. Itu kan raja yang kuat. Jangan percaya itu Bapak Ibu. Kenapa? Yang namanya Alexander the Great itu hidupnya jauh setelah eranya Zulkarnain. Eranya Zulkarnain ini kalau menurut beberapa ulama itu setelah Nabi Ibrahim dan jauh sebelum Nabi Isa. Jadi jauh sekali. Nah, Alexander the Great atau Alexander Agung itu kenapa tidak masuk kriteria sebagai raja yang kuat bijaksana? Karena Alexander itu dia seorang pagan atau penyembah berhala. Dan satu lagi yang mungkin Bapak Ibu sekalian agak kaget, Alexander the Great itu suka laki-laki, suka sesama jenis. Ini yang selalu saya tekankan. Masa orang suka sesama jenis mau dijadikan cerita dalam Al-Quran? Itu jelas tidak mungkin. Kemungkinan pertama namanya Alexander the Great ini berdasarkan Ibnu Taimiyah. Jadi Zulkarnain ini sampai sekarang masih menjadi wacana siapa sebenarnya tokoh ini. Biasanya orang-orang kafir memunculkan nama Alexander the Great, Alexander Agung. Jadi bukan Alexander Agung. Kenapa yang pertama dia bukan orang beriman, penyembah berhala. Yang kedua dia seorang gay atau orang suka sesama jenis. Wong kita diciptakan laki-laki perempuan, bukan laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, selain Zulkarnain ada yang namanya Cyrus dari Persia. Tidak mungkin dari Persia, kenapa? Karena Persia bukan menyembah Allah, menyembahnya api. Oke, jadi Zulkarnain itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi Allah memberikan kekuatan pada Zulkarnain sebagai raja yang agung dengan kekuatan militer dan wilayah yang luas, dengan kecerdasan untuk memimpin dunia. Nah, jadi kita mungkin tidak perlu tahu orangnya siapa. Kalau dalam Islam itu yang penting pelajaran apa yang bisa kita ambil. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, wilayah kekuasaan Zulkarnain itu nanti kita lihat. Jadi yang pertama, sebelum kita melihat petanya nanti Bapak Ibu sekalian, jadi setelah dua ayat tadi, ayat 83-84, Allah berfirman, fa'atba'a sababa. Nah, Zulkarnain itu melakukan perjalanan yang luar biasa, menjelajahi barat hingga terbenam di laut dan timur terbenam di matahari terbit. Nah, dilewati. Oke. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada ekspedisi ke barat. Jadi Zulkarnain itu diperintahkan oleh Allah untuk berjalan ke barat. Jadi ayat 86, sehingga tatkala ia sampai ke tempat matahari terbenam, ia mendapati air yang hitam dan ia dapati sisinya satu kaum.
Kami berkata, ya Zulkarnain, terserah engkau, apakah kamu akan menyiksanya atau tidak. Nah, jadi Zulkarnain itu diperintahkan untuk menuju ke barat. Ini bukan kerak sakti. Ini cerita Al-Quran. Jadi ke barat. Nah, di situ beliau melihat matahari terbenam di laut. Iya, saya bergeser tuh buat jalan supaya orang nggak. Nah ini, ya dia berjalan, kemudian ia bertemu dengan laut yang ketika matahari tenggelam itu warna airnya gelap. Nah, beberapa ulama menyebutkan kemungkinan laut yang dimaksud adalah laut hitam. Laut hitam ini ada di antara, nah, oke, nah Bapak Ibu sekalian, ini laut hitam ada di sini. Jadi ada di atasnya Turki. Ya ini sekarang yang termasuk daerah konflik. Nah laut hitam ada di sini. Ini laut hitam. Jadi ada di atasnya Turki. Ini seperti danau. Jadi laut yang terkurung daratan ini ada di utaranya Turki dan ini negara-negara Balkan. Kenapa kita langsung merujuk ke sini? Karena nanti di ayat-ayat selanjutnya itu nanti kita akan membahas itu. Nah, dan kalau Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar ayat bahwasanya ada dua laut yang berwarna beda, itu ditemukan menjadi satu. Bapak Ibu nanti bisa kalau insya Allah dapat kesempatan ke Turki, itu ada di sini letaknya. Nah ini di Selat Bosporus. Jadi laut dari utara itu warnanya hitam, kalau yang dari selatan coklat. Nah ini di sini, tempatnya di sekitar sini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Qala amman zalama fasaufa mu'adzibuhu tsumma yaruddu ila rabbih fa yu'adzibuhu adaban nukra. Nah, jadi tadi diperintahkan oleh Allah ketemu dengan kaum yang masih jauh tertinggal. Ditanya oleh Zulkarnain, kalian mau beriman atau tidak? Kalau beriman, maka akan kami selamatkan. Nah, kalau tidak, kami akan menghukum kalian. Nah, Zulkarnain itu bilangnya seperti itu. Jadi dakwah yang pertama seperti itu. Pemimpin yang belusuan, benar-benar belusuan, tahu masyarakatnya mau patuh atau tidak. Jadi sampai segitu penjelasannya. Jadi akhirnya beberapa kaum ikut beriman. Selanjutnya, ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, summa atba'a sababa. Kemudian dia mengambil jalan lain. Dia diperintahkan pergi ke tempat lain. Pergi kemana? Setelah dari barat, beliau menuju ke perjalanan ke timur. Ini bukan kerak sakti lagi. Ini diminta oleh Allah kembali ke timur. Nah, jadi hatta idza balagha matli asy-syamsi. Jadi ketika dia sampai ke tempat matahari yang terbit, ia dapati kaum yang tidak kami adakan baginya tutupan daripadanya. Nah, ini kaum primitif. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarahnya Nabi Nuh, umat manusia ini pernah direset. Pernah direset itu artinya dihabiskan. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, itu umatnya tidak terlalu banyak. Akhirnya terjadi banjir besar. Nah, awal mula kesyirikan itu ada di sekitar periodenya antara Nabi Idris dengan Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah murka. Akhirnya manusia direset. Direset itu artinya di-setel ulang. Kalau zaman dulu Nabi Adam itu kan tingginya 30 meter. Setelah Nabi Nuh, umat-umat
manusia ini kan semakin kecil sampai sekarang. Nah, pada saat kita besok dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, tulang ekor kita itu kan masih utuh kalau meninggal. Nah, kita itu nanti tingginya menurut beberapa tafsir, tinggi kita akan setara dengan tinggi dari Nabi Adam. Jadi orang Indonesia ini kan orangnya pendek, paling sekitar kita ini 160-170. Jadi pada saat mereka ketemu dengan orang-orang yang dari timur, nah di timur itu sama kaumnya. Jadi setelah umat Nabi Nuh itu menyebar setelah terjadinya banjir itu, kan anak-anaknya Nabi Nuh itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ada 3 anaknya, Yafid, Sam, dan Ham. Nah, 3 anak dari Nabi Nuh itu menyebar dan mungkin sampai ke ujung timur. Ini beberapa tafsir menyatakan ini ada di sekitar Laut Kaspia. Laut Kaspia, atau ada yang beberapa tafsir juga menyebutkan ini sampai di ujung timur, yaitu di Cina. Jadi kalau tadi kita melihat ini, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita melihat ini, nah ini laut hitam, laut yang tadi terbit tenggelamnya matahari itu, lautnya gelap. Kemudian di sini, ini ada matahari yang terbit dari sini, jadi 2 laut ini. Kemungkinan besar ini kekuasaannya Raja Zulkarnain ada di sini. Nah, kenapa bisa bilang begitu? Karena ini nanti akan terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi dari barat ke timur ke sini. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah dari timur, kemudian Raja Zulkarnain diminta untuk berjalan ke tempat yang lain. Summa atba'a sababa. Dia ambil satu jalan lain. Diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat. Suatu tempat kemana? Ya. Jadi beliau diperintahkan ke tempat, terjemahan ayat 93, sehingga tatkala ia sampai di antara 2 gunung, ia dapati sekeliling 2 gunung itu satu kaum yang hampir tidak mengerti omongan. Jadi setelah dari timur, kemudian dari barat, kemudian ke timur, beliau diperintahkan untuk berjalan ke sebuah tempat yang ada di antara gunung, dan di situ ada manusia yang bahasanya itu sulit dimengerti. Nah, menurut beberapa tafsir, menurut beberapa ulama, bahwa bisa jadi mereka ini orang-orang yang tinggal di sekitar Laut Hitam. Bahasa, jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya kesempatan ke punya kesempatan ke daerah Turki, Balkan, Yunani, sekitar tadi, itu bahasa mereka itu memang agak lain. Bahasa Latin enggak, bahasa Arab juga enggak. Jadi kalau di Turki itu kan bahasanya bahasa sendiri. Kemudian ke ke Ukraina, jadi sekitar Laut Hitam itu bahasanya memang agak aneh. Nah, jadi kemungkinan ada di situ. Nah, mereka berkata, ya Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang perusak di bumi. Maka maukah engkau terima dari kami beberapa upeti sebagai syarat di antara kami dan engkau untuk mengadakan tembok. Nah, jadi mereka meminta tolong kepada Raja Zulkarnain untuk membangun sebuah tembok penghalang bagi mereka dengan menerima upeti. Kira-kira kalau pemimpin zaman sekarang, upetinya itu diterima atau enggak? Diterima. Jadi, tapi di
situ Bapak Ibu sekalian, ayat 95 Allah bersabda, ia berkata, nah Zulkarnain berkata ini, apa yang Tuhanku tetapkan bagiku padanya lebih baik. Oleh karena itu tolonglah akan aku dengan sungguh-sungguh, dan nanti aku adakan antara kamu dan mereka satu pembatas. Nah itu tidak Nabi Zulkarnain tidak menerima Raja Zulkarnain itu tidak menerima upeti dari mereka, tapi mengajak mereka untuk bersama-sama mendirikan tembok tersebut. Di ayat 96 Nabi Zulkarnain Raja Zulkarnain meminta kepada rakyat di situ untuk menyediakan keping-keping besi. Nah ini, berilah kepadaku keping-keping besi, hingga sesudah ia ratakan antara dua pinggir gunung itu, ia berkata, tiuplah. Hingga sesudah ia jadikannya api, ia berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang sudah dilebur supaya aku tuangkan di atas. Jadi kalau kita belajar ilmu metalurgi, yang paling tentang pengolahan logam ya. Nah, pengolahan logam ini besi dileburkan, kemudian dicampur dengan tembaga, mungkin seperti itu ya. Itu akan menjadi sebuah kekuatan yang tahan sampai beribu-ribu tahun. Dan umat-umat terdahulu itu kan pintar-pintar kalau untuk urusan begini. Nah, jadi mereka bersama-sama untuk membangun tempat itu, untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi Nabi Zulkarnain menolak karena Ya'juj dan Ma'juj ini merusak sekali. Pertanyaannya adalah, apakah Ya'juj dan Ma'juj itu manusia, hewan, robot, atau jin? Nah, nanti kita lihat setelah ini. Oke. Jadi dibangun bersama. Ya, kalau pemimpin sekarang susah yang seperti ini. Mau bareng-bareng rakyatnya bikin bikin tembok untuk menghalau si Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya. Nah, sehingga ayat 97, maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa mereka membuat lubang darinya. Jadi antara dua gunung dibuat dari besi. Nah, di ayat penutup 98 ia berkata, ini suatu rahmat dari Tuhan. Jadi tetap seorang pemimpin itu yang bersyukur dan tawadhu dan juga bertakwa kepada Allah selalu bilang, ini suatu rahmat dari Tuhanku. Tetapi apabila datang janji Tuhanku, nah yang dimaksud ini adalah ketika besok hari akhir ia akan jadikan rata dengan bumi dan adalah janji Tuhanku itu benar. Nah, tafsirnya adalah apabila dibukakan tembok oleh Allah, maka mereka akan turun dan merusak bumi. Mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi. Oke. Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu siapa, Bapak Ibu? Dan kira-kira tempatnya di mana? Oke. Kita masih punya sedikit waktu, oke. Nah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba sambil sekalian. Jadi ini hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Muslim nomor 297. Lalu Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Yang pertama melewati danau Tiberias dan meminum habis airnya. Dan mereka berkata, dahulu di sini pernah ada air. Oke. Ini tadi sekitar danau Tiberias ada sekitar sini, Bapak Ibu sekalian. Di sekitar Yordan. Ini daerah konflik. Nah, yang dinamakan Syam, yang kita sering di beberapa ayat itu masih Syam itu di mana? Syam itu di sini. Israel, Yordan, Irak, Suriah, Lebanon. Sekarang yang lagi perang ini
Iran. Puasa-puasa perang. Jadi ini. Jadi danaunya itu ada di sini. Nah, tadi Zulkarnain itu membangun tembok di antara gunung-gunung. Gunung-gunung itu di sekitar sini nih gunung Bapak Ibu sekalian. Semua ini pegunungan yang tinggi. Nah, jadi di sini mereka akan turun dan meminum air dari danau Tiberias di sini. Oke. Kemudian itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi hadis riwayat Bukhari nomor 3346 dan hadis Muslim nomor 2880. Jadi Zainab berkata, Rasulullah bangun tidur dengan wajah yang memerah dan bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang dari keburukan yang telah dekat. Hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Seperti ini itu Nabi itu bilang seperti ini, segini. Ada yang bilang segini waktu tafsirnya. Artinya lubang segini itu kemungkinan kan sudah terbuka kecil. Nah, beliau sambil membuat lingkaran kecil dengan jari. Nah, kalau yang meriwayatkan Zainab ini kan jelas, apalagi hadisnya yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini sudah sahih. Bayangkan segini. Nah, jadi menunjukkan bahwa keburukan mereka sudah ditakdirkan mendekat. Jadi ada yang dikatakan bahwa yang Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sifat manusia. Ya kayak sekarang Amerika bersama Israel menyerang Iran. Kira-kira Bapak Ibu mendukung Iran betul? Islam betul? Iran ya? Islam. Islam atau Syiah? Islam. Syiah. Islam. Ya ada pokoknya itu ya. Apapun yang terjadi kita ikut aja dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan negeri tercinta. Karena apa? Kalau kita lihat dari peta ini, nah peta ini Selat Hormuz ini ditutup sama Iran. 20% pasokan minyak itu ada di sini. Sekarang kapal Indo-Amerika itu parkir di sini, di Samudra Hindia. Mereka nyerangnya Teheran. Teheran itu ada di sini. Nah, mereka nyerangnya Teheran dari sini. Tapi yang diserang kembali oleh Iran itu pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab, dan itu merupakan tempat-tempat penting untuk distribusi minyak bumi. Nah, ini yang kita harus waspada Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu-ibu berdoa aja semoga suami saya ditambahkan rezekinya. Karena apa? Kami Tidak lama lagi mesti harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, kebutuhan naik. Itu hukum yang pasti berlaku. Nah, ini sekarang terjadi di sini. Nah, ini sekarang lagi ramai di sini. Ini ditutup. Jadi ini Uni Emirat Arab, ini Oman, kemudian Saudi Arabia, ini pangkalan militer. Nah, itulah sifat manusia, ingin menguasai semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang kita lakukan ini 2026 ini besok bakal menjadi tahun yang lebih berat. Sekarang kelas menengah itu, mohon maaf, banyak dari kita ini kehilangan banyak pekerjaan. Uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Orang yang jualan banyak, yang beli sedikit. Itu tantangan kita. Jadi kalau kita tidak bisa menambah penghasilan, maka paling tidak kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolong kita itu karena kita nggak tahu negara kita ini ada Intel nggak di sini gitu. Ada Intel ya. Kan kita sibuk ngurusi MBG. Sorry itu saya. Karena saya tahu banget, saya tuh waktu awal-awal MBG itu saya termasuk terlibat di MBG. Gak ada Intel kan ya. Nah, jadi serius, ini negara kita ini negara termasuk negara terbesar yang mengimpor minyak dari area sini. Kalau terjadi sesuatu di sini, ya sudah
sebentar lagi. Nah, jadi Bismillah Bapak Ibu sekalian, sisanya kita lanjutkan. Kita masih punya satu satu pertemuan lagi. Kita nanti mengkaji besok ini akan seperti apa. Kemudian kita pembahasan Ya'juj dan Ma'juj kita lanjutkan besok. Yang jelas ini sabda Rasulullah bahwa tembok mereka sudah terbuka sebesar begini. Dulu jarak antar Nabi itu ribuan tahun. Kita sudah ditinggal Nabi Muhammad itu 1400 tahun. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita. Oke. Masih ada waktu 2 menit nih. 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Mumpung masih ada waktu 2 menit lagi, mari kita berdoa bersama dan nanti monggo panjenengan lanjutkan untuk berdoa masing-masing untuk kebaikan keluarga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.